Pola berpikir manusia zaman modern saat ini yang perlahan menjauh dari yang dianjurkan Al-Quran dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW telah menjamur dan mempengaruhi lingkungan kehidupan masyarakat saat ini. Betapa tidak, tolak ukur merugi menurut mereka adalah selalu tentang kurangnya materi yang berbau duniawi. Padahal Al-Quran telah memberikan peringatan kepada manusia sejak 14 abad yang lalu bahwa ada kerugian yang lebih besar dari kerugian yang diderita manusia saat di dunia. Hal ini tentunya supaya manusia memiliki tujuan yang berharga dalam kehidupannya, baik saat di dunia dan di akhirat nanti, serta tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang merugi. Lantas, bagaimana Islam mendorong agar manusia tidak masuk dalam kategori yang merugi? Karena konon hanya sedikit saja yang beruntung. Mengapa ini bisa terjadi? Kemudian apa tolak ukurnya untuk mengukur seseorang itu merugi atau tidaknya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqomah Jati Melati, Bekasi. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja kita akan cermati bersama ilmu dan nasihat dari guru-guru kita, Habib Ahmad Al-Kaf yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fikri Haikal MZ, berkaitan dengan dua golongan manusia, manusia yang merugi dan manusia yang beruntung. Bisa kita pahami, kita yang merasa beruntung dalam kehidupan ini ternyata justru adalah kerugian bagi kita. Tetapi secara pandangan mata kita, kita merasa rugi tetapi justru untung di hadapan Allah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, yang saya hormati segenap DKM Masjid Istiqomah Pondok Melati, Kota Bekasi,
Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja yang saya cintai. Orang yang merugi dan orang yang beruntung. Kadang-kadang kita seenaknya saja menafsirkan versi diri kita sendiri. Padahal orang yang merugi dan beruntung rujukannya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Dahulu sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi rasul, ada satu tradisi orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ketika senja mereka duduk santai sambil ngongko-ngongko. Ngongko ngerti orang sini kongko ya. Mereka bersenda gurau, bercengkerama, ngakur-ngakurin, ujung-ujungnya perselisihan yang terjadi. Dalam waktu yang bersenda gurau itu, ujung-ujungnya perselisihan yang terjadi. Waktunya mereka ambil lebih banyak senja. Apa yang jadi bahan pembicaraannya? Mereka menghitung untung selama 1 hari perniagaannya. Kalau ada yang beruntung, mereka akan menjawab dan berkata, ini hari keberuntungan saya. Sementara kalau ada yang merugi dagangannya, usahanya, kerjanya, ada yang di PHK, usahanya ada yang bangkrut, mereka mengatakan ini hari sial saya. Turunlah ayat wal asr, demi masa, innal insana lafil husri, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Manusia dalam keadaan merugi. Apa yang persepsi mereka tentang merugi adalah enggak punya harta, enggak punya jabatan, enggak punya kekayaan. Ternyata persepsi mereka salah. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka orang-orang yang beruntung. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Rupanya orang-orang dulu sampai sekarang persepsi yang dianggap merugi kalau enggak punya duit. Kalau enggak ada harta. Kalau enggak ada kerjaan, kalau enggak punya jabatan, itu dianggap merugi. Persepsi kita manusia dari dulu sampai sekarang merugi itu karena enggak punya duit. Dari dulu sampai sekarang ternyata persepsi kita kayak begitu tuh. Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang beruntung itu bukan mereka yang banyak duitnya, bukan yang rumahnya mewah, bukan yang kendaraannya serba leks, tapi mereka orang-orang yang beruntung dan tidak merugi adalah mereka yang imannya kuat di dalam dada. Punya keyakinan teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu mengikutinya dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Inilah orang yang beruntung. Saudara, yang kedua, orang yang dianggap beruntung menurut persepsi Al-Quran, ini yang harus kita ikuti. Beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Lalu kemudian saling menasehati, saling mengingatkan. Yang namanya kita ini kan makhluk yang tidak lepas dari khilaf. Betul apa enggak? Maka perlu dinasehati, perlu diingatkan. Itulah tugas kita masing-masing. Setiap kita mengingatkannya kepada saudara yang lain untuk tetap berada di nilai-nilai ajaran agama. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, orang-orang dahulu sering menyalah-nyalahkan waktu. Tidak sedikit Allah bersumpah atas nama waktu. Itu artinya bukan waktunya yang salah,
Ketika mereka bercengkrama, ada yang beruntung, untungnya banyak, dagangannya laku, mereka berkata, ini hari keberuntungan saya. Sementara mereka yang merugi, mereka lalu berkata, ini hari kesialan saya. Menyalah-nyalahkan waktu, itu sebabnya Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Saudara, ulama musafir Indonesia, Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan waktu itu adalah netral. Menegaskan kepada kita manusia, Allah menegaskan kepada kita waktu itu netral. Bukan waktunya yang beruntung, bukan juga waktunya yang sial. Menurut Quraisy Shihab, itu dari ikhtiar usaha yang kita lakukan. Kalau usaha kita maksimal, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau usaha kita setengah-setengah, ya kemungkinan kita akan jadi orang yang merugi. Waktu netral, dia tidak bisa dipersalahkan. Mufassir Indonesia Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan waktu adalah netral, tergantung usaha dari kita manusia. Kalau usaha kita maksimal, lalu kemudian di ujungnya kita memohon pertolongan dari Allah, insya Allah hasilnya kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau usaha yang kita jalankan setengah-setengah, lalu kita lupa beribadah kepada Allah, boleh jadi hari itu merupakan hari yang tidak baik buat diri kita. Artinya usaha kita gagal. Bukan harinya, bukan masanya, bukan waktunya. Tergantung dari usaha kita masing-masing. Kemarin Maroko mengalahkan Spanyol. Udah lu dengerin aja dah. Semalam menang lagi. Betul apa enggak? Itu bukan keberuntungan Maroko, usahanya yang maksimal, hasilnya luar biasa. Spanyol, Portugal bukan hari kerugiannya, bukan hari apesnya, bukan hari sialnya, tapi memang Maroko mainnya lebih bagus. Ini ngapa jadi ngomongin bola ini? Ntar dah terusin lagi insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Fikri yang telah memberikan sebuah pemahaman bagi kita. Bahwa memang kita harus berhati-hati dalam memaknai firman atau kalimat-kalimat yang diberikan kepada kita melalui Al-Quran. Karena kesalahan dalam memaknainya tentu saja kita berpotensi melakukan kesalahan di dalam kehidupan ini. Seperti yang tadi dikatakan, bisa jadi di hadapan kita sesuatu merugi. Atau bahkan kita sering menggunakan kata-kata sial. Tetapi justru itu adalah bagaimana Allah menguji kita. Nah lantas bagaimana kita memahami siapakah sesungguhnya yang patut disebut dengan orang-orang yang merugi. Habib Ahmad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.